Jadi Ted. Ya, silakan Pak Dokter. Ini direkam nggak? Baru saya nge-record, Pak. Ya, nanti selanjutnya di-record ya. Ya, ini sudah di-record. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk sesi pertama saya buka 3. Boleh di chat, Dede. Nggak harus ngomong. Takutnya ada malu. Ya, mungkin yang bisa disampaikan lewat chat untuk pertanyaannya. Oh, audio belum diaktifkan. Sebentar. Iya, Mas Rizky, saya sudah aktifkan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Laode Reskiadin. Saya dari Universitas Jambi. Tadi pemaparannya sangat menarik terkait riset dasar. Mungkin ada satu hal yang saya ingin tanyakan kaitannya dengan novel Mas. Ya. Nah, kadang-kadang kan kita dalam penelitian ketika kita mau mengambil topik dan dari topik tersebut kan kita sudah tentukan masalah dan ternyata kita sudah dapat judul yang menurut kita itu adalah sesuatu yang baru, tapi belum tentu itu menjadi sesuatu yang baru bagi orang lain. Nah, gitu. Mungkin bagaimana sih tips yang bisa diberikan kepada para peneliti atau para akademisi yang mau melanjutkan penelitian, tapi yang benar-benar tahu bagaimana novelty dari suatu penelitian. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rizky. Jadi terkait dengan novelty ya. Kadang memang beberapa masalah di lapangan suatu penelitian ini kita anggap sudah baru, tapi belum tentu bagi orang lain. Makanya itu pentingnya kita tadi saya sudah memberikan paparan sedikit. Yang pertama kita harus tahu dulu masalahnya seperti apa. Dan kedua mungkin kita bisa melakukan studi literatur nih, Mas. Studi literatur, kita membaca literatur terkait masalah yang ingin kita angkat ini topiknya. Jadi misalnya kita membaca sebanyak-banyaknya literatur, baru nanti kita buat list topiknya seperti apa. Contohnya nanti setelah kita masalahnya seperti apa, kita tentukan nih. Jadi kalau bagi beberapa penelitian pengalaman yang sudah saya lakukan, jadi ada proses tahapan di mana kita menentukan protokol penelitian, di mana setelah kita menentukan, kita melakukan kajian dengan melihat masalahnya seperti apa, terus
eh, studi literaturnya, baru kita melakukan observasi. Nah, dari situ kita baru menentukan rumusan masalah seperti apa. Nah, sehingga nanti kita buatkan listnya supaya kita bisa melihat perbedaan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah kita baca ini seperti apa sih. Nah, kita akan bisa mengukur tuh Mas, nilai novelty-nya seperti apa. Yaitu pertama dengan membuat list-list dari penelitian itu. Ya, mungkin itu dari saya, atau ada tambahan dari Pak Dokter? Ya. Mas Reski, background-nya apa ya? Halo, Mas Reski. Mas Reski? Coba jadi lihat di Excel yang mana gitu. Yang mana Pak? Yang data peserta. Oh ya. Pak Pram, halo Pak Pram. Pak Pram tadi sholat. Sudah pulang. Materinya gimana? Sudah dibaca buku panduan? Buku riset maksudnya, buku yang kemarin dibagi. Sudah di-download Pak? Baru belum banyak. Bacanya baru sedikit. Iya, iya. Gak apa-apa, nanti langsung diskusi aja Pak ya. Mungkin slide-nya tadi kelewat ya. Nah, Mas Reski apa dia? Beliau dosen Pak. Iya, maksudnya S2 sudah S2. Beliau dosen dari Universitas Jambi. Sedang S3 kah? Oke, S2. Ya, S2. Jadi maksud saya bertanya background pendidikan dari peserta itu ingin menyesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Mas Reski terkait kebaruan novelty, sebenarnya novelty itu diberlakukan untuk disertasi S3. Saya pun kuliah dulu S1, S2 tidak dituntut untuk novelty dari tugas akhir saya atau penelitian. Tapi penelitian S1, S2 itu memang harus berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Itu bisa kita cek di mesin pencari seperti Google Scholar, masukkan judul kita, kemudian kita enter, nanti akan masuk daftar penelitian yang mungkin judulnya sama. Tapi biasanya pembedanya adalah responden, subjek penelitiannya, kemudian tempatnya, kemudian tahunnya. Itu pun sudah menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau dituntut novelty, itu biasanya penelitian untuk S3. Nah, bagaimana cara mendapatkan novelty dari suatu penelitian? Suara saya masih jelas, jadi? Udah, masih Pak. Tes? Ya, silakan. Masuk ya? Masuk. Suara masuk ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan novelty tadi adalah kita bisa menggabungkan beberapa teori. Misalkan Mas Reski tadi kesehatan ya, artinya sudah terpapar dengan teori misalkan integrated behavioral model, kita gabungkan dengan teori assessment gitu. Satu variabel dari behavioral model, kemudian kita gabungkan dengan satu teori dari assessment, itu kita ramu, itu sudah menjadi satu kebaruan. Ya, kemarin kuliah di S3 saya seperti itu. Jadi menggabungkan beberapa teori, asal dia logis bisa diterima, itu sudah bisa menjadi novelty. Ya, mungkin itu. Kembali ke Mas Reski coba. Suaranya agak dengar ya. Oke, udah terdengaran. Nah, oke. Ya. Terima kasih Pak Romanto. Jadi mungkin saya masih salah perseptif. Jadi saya menganggap bahwa novelty itu misalnya variabelnya itu misalnya belum ditentukan
ditemukan. Atau misalnya apa ya? Ya tadi seperti itu. Jadi ternyata tadi Mas Pak Materi sudah sampaikan bahwa memang kaitannya dengan waktu juga itu bisa jadi suatu novelty. Mungkin itu aja saya. Terima kasih penjelasannya. Ya, Ya, Mas Reski perlu digarisbawahi. Ya, saya tambahkan sebentar. Ya, silakan. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan novelty, sebenarnya itu lebih mengacu ke disertasi. Tapi memang biasanya tesis dan skripsi itu dituntut untuk tidak sama dengan judul-judul sebelumnya. Tapi biasanya kita mengajukan judul itu kan juga sudah berbeda dari segi subjeknya, waktunya, tempatnya, dan itu sudah menjadi pembeda sebenarnya. Ya, makasih. Terima kasih. Di room chat, mungkin Dedi mau dibacakan ya? Ya, ini udah kita lihat, Pak. Pak Pram, suara saya masih dengung nggak? Sudah lebih dengar, Pak. Oke. Ya. Jelas, Pak ya? Suaranya terdengar jelas? Jelas, hanya memang masih nginging gitu belakang. Oh, oke. Ada pertanyaan dari Pak Hermansyah. Iya, Pak Hermansyah. Termasuk kategori cross-seksional. Bagaimana dengan penelitian analitik? Mohon penjelasannya. Oh, ya. Jadi sebenarnya maksudnya ini apakah penelitian cross-seksional termasuk jenis penelitian deskriptif? Jadi seperti itu. Jadi ya, jadi kalau dari saya penelitian cross-seksional termasuk penelitian deskriptif. Cuma nanti ada proses. Kalau di cross-seksional biasanya kita di lapangan untuk karya tulis ilmiah seperti skripsi S2 biasanya kita diminta untuk proses analitiknya. Nah, kalau observasional hanya proses observasinya, tidak sampai analitiknya. Pendekatannya dengan cross-seksional. Jadi jenis penelitian observasional dengan pendekatan cross-seksional. Nah, nanti bisa masuk tahapan observasional dan ada proses tahapan analitiknya, yaitu menganalisis hasil dari penelitian cross-seksional itu sendiri. Itu dari saya. Terus terkait yang kedua, judul penelitian apakah ditemukan di awal atau di akhir? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, judul penelitian itu di akhir. Jadi yang paling penting itu adalah masalah. Kalau kita berawal dari judul penelitian, kita nggak akan tahu masalah di lapangan seperti apa. Jangan sampai kita menentukan dulu judulnya, setelah kita turun di lapangan, masalahnya nggak ada. Nah, makanya tadi saya punya tahapan di dalam, saya kembali lagi ke PPT sedikit. Ya, jadi di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa memang judul penelitian itu adanya di akhir. Kalau kita mulai dari judul penelitian, kita nggak akan tahu nih masalahnya di lapangan seperti apa. Referensinya ada nggak? Nah, itu yang akan menjadi kendala. Jangan sampai kita sudah melakukan penelitian, tapi nanti kita terkendala di referensi. Tapi yang paling dasar biasanya kalau kita mulai dari judul, kita belum tahu masalah di lapangan seperti apa. Nah, terus referensinya kita akan kesulitan di referensi. Makanya yang paling penting di dalam menentukan topik penelitian itu adalah yang paling penting adalah kita harus tahu dulu masalah di lapangan seperti apa. Kita bisa mencari tahu masalahnya. Mungkin nanti salah satunya yaitu dengan mencari data-data atau tren-tren isu terkait masalah di lapangan. Yang kedua, referensi. Melakukan studi literatur nih. Membaca literatur terkait masalah yang kita temukan di lapangan. Baru kita melakukan observasi. Nanti di pertengahan jalan lah kita akan di akhir setelah kita mendapatkan masalah, referensi, observasi, kita lakukan kajian nih. Kita lakukan kajian dan analisis. Nah, baru kita menentukan topik yang pas untuk kita. Nah, di situ nanti kaitannya juga dengan novelty itu juga. Kalau untuk yang udah tahapannya ke disertasi memang biasanya kalau kita yang S1, S2 itu untuk tahapan S2 biasanya kita hanya sekedar membuktikan membuktikan teori ataupun
membuktikan penelitian-penelitian sebelumnya itu. Kalau di disertasi ya seperti disampaikan oleh Pak Dokter, kita akan dituntut untuk keterbaruan, bisa menghasilkan konsep baru ataupun teori terbaru. Mungkin itu dari saya, Pak Dokter. Ada tambahan? Saya tambahkan. Ya, silakan Pak. Yang masalah deskriptif dan cross-seksional, di sini yang perlu ditekankan bahwa kalau deskriptif itu biasanya hanya mengulas, suara saya jelas ya, jadi? Ya, jelas Pak. Kalau deskripsi itu kan deskrip hanya menggambarkan, biasanya itu lebih kecenderungannya lebih ke satu variabel, dan deskriptif ini juga bisa masuk di kualitatif, jadi nggak hanya di kuanti. Penelitian kualitatif itu sebenarnya banyak juga yang mendeskripsikan. Cuma dia mendeskripsikan fenomena atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Kalau deskriptifnya kuantitatif, itu biasanya ya hanya menggali satu variabel. Misalkan variabel pengetahuan saja, sikap saja, atau tindakan. Ya. Apakah termasuk dalam kategori cross-seksional? Ya, deskriptif itu punya beberapa pendekatan. Salah satunya adalah cross-seksional. Cross-seksional seperti yang kita tahu bahwa pengambilannya itu dalam satu waktu ya. Artinya tidak diulang-ulang. Kalau dalam sehari itu kita mau menanyakan pengetahuan melalui kuesioner, ya saat itu saja. Besok tidak dilakukan lagi. Nah, jadi hanya satu waktu. Kemudian bagaimana dengan penelitian analitik? Penelitian analitik kecenderungannya adalah ada beberapa variabel. Biasanya tujuan kita adalah mengetahui hubungan, korelasi, perbedaan. Nah, jadi ada paling tidak dua variabel yang saling dicari tahu apakah ada korelasinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, judul penelitian di awal atau di akhir. Nah, sebaiknya memang di akhir, karena memang kita mengajukan itu, kalau topik boleh di awal. Biasanya memang berawal dari topik atau payung besar dari penelitian kita, itu yang kita ajukan ke pembimbing biasanya seperti itu. Untuk judul fixnya itu biasanya memang di akhir. Tapi sebenarnya kesalahan juga ya, di awal itu sudah ditentukan judul. Tapi ya habit sih, kembali ke institusi masing-masing. Di institusi saya pun pasti judul gitu. Tapi sebenarnya judul masuk juga itu sudah ada justifikasi kan. Ya, tidak salah juga ketika ada judul, tapi sudah ada pembenaran. Misalkan memang ada masalah, data-datanya ada, kemudian sudah ada studi pendahuluan, itu boleh-boleh saja mengajukan judul penelitian. Nah, kembali ke Pak Hermansyah, coba ditanggapi. Kalau dari peserta ingin menambahkan nggak apa-apa ya, karena ini kan sifatnya sharing juga. Ya. Karena kan banyak juga ini dari akademisi, ada dosen-dosen. Takutnya dari pemateri juga salah ngomong gitu. Karena nggak menutup kemungkinan gitu kan. Pak Pram mungkin boleh ngasih tambahan ya. Atau siapa nih, Mas Reski? Silakan, Pak Hermansyahnya dulu. Ya, bagaimana Pak Herman? Hermansyahnya ada nggak remote ya? Kayaknya beliau. Oh ya, udah masuk. Ya, terima kasih Pak Arman dan Pak Dedi atas masukannya. Memang kadang-kadang kalau di dalam penelitian itu kita sering menghubungkan dua variabel biasanya kan. Iya. Nah, menghubungkan dua variabel dan tentu kita hanya di tujuan penelitian itu cuma mendeskripsikan saja dari dua variabel yang ada. Kadang-kadang walaupun memang dua variabel, kita tidak selalu untuk mencari hubungan antara kedua variabel itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya ingin mendapatkan penjelasannya, Pak Arman. Iya, saya tanggapi. Misalkan ada dua variabel dan ternyata itu tidak dicari hubungan, berarti dua-duanya adalah independen atau variabel bebasnya. Kalau satu ditentukan independen dan satunya lagi dependen, maka otomatis harus dicari hubungan, korelasinya atau bedanya. Tapi kalau memang itu seperti judulnya gambaran pengetahuan dan sikap, itu masih deskriptif. Kecuali
hubungan pengetahuan dengan sikap. Jadi kalau boleh tahu coba Pak Herman, judulnya yang mana? Yang kayak mana yang sampean tanyakan ini? Dua variabel tetapi tidak dicari hubungannya gitu. Ya, misalnya kalau dia variabel itu sifatnya mandiri, kalau ingin kita melihat tingkat pengetahuan dan sikap ya terhadap pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kehamilan misalnya pada ibu hamil. Nah, tentu nanti variabel 1 mungkin pengetahuan, gambarannya seperti apa, deskripsinya. Kemudian sikap misalnya deskripsinya seperti apa. Tapi mungkin apakah selalu dia dua variabel itu kita carikan hubungannya di dalam penelitian. Misalnya kalau cukup pengetahuan dan sikap, apakah menjadi tidak mubazir kalau sekedar ingin kita deskripsikan saja? Ya, seperti itu Pak. Ya, oke, saya tanggapi. Kalau dari judul yang disebutkan Mas Her memang tidak perlu kita cari hubungan antara variabel pengetahuan dengan sikap. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Herman, apakah syarat-syarat judul penelitian yang baik? Nah, di situ salah satunya adalah jelas variabelnya. Jadi orang bisa mengidentifikasi, oh variabel A ini independen, variabel B ini adalah dependent. Kalau yang Mas Herman contohkan tadi, dua-duanya tentunya tidak memenuhi syarat ke analitik karena tidak ada kata-kata hubungan ataupun korelasi ataupun perbedaan, ya. Jadi menyambung ke pertanyaan syarat-syarat judul tadi, ya memang harus jelas what-nya apa. What itu apa variabel independennya, apa variabel dependentnya, atau kalau memang dia deskripsi, apa variabel bebasnya. Kemudian where, di mana, when, kapan, ya, who, siapa. Kalau why dan how itu biasanya dibahasnya kan di pembahasan, ya. Why pengetahuannya rendah, mengapa pengetahuannya rendah? Nah, nanti itu di pembahasan. How bagaimana pengetahuannya seperti itu, atau mungkin nanti solusinya seperti apa. Ya, saya kembalikan ke Pak Hermansyah, apakah sudah paham? Pak Herman masih di mute ya? Iya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ataupun via room chat. Jadi mungkin yang mau sholat boleh dipersilakan untuk sholat dulu. Yang Ya, mau sholat atau kita break dulu sekitar 15 menit Bapak Ibu untuk sholat. Ini Wita berapa? Jam 4 ya? Kita sudah azan Pak untuk Wita. Wita azan. Ya. WIB belum sih. Ya udah dikasih waktu aja. 15 menit atau 20. Coba disepakati aja. Pak Pram udah sholat ya? WIB ya Pak Pram? Pak Pram wit dia. Ya sudah sholat. Pak Pram ada pertanyaan nggak? Silahkan. Belum Pak, masih ini, masih cari ilmu ini Pak. Oke Pak, masih lancar ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak Pram di mana tinggal ini? Sebentar, Pak Pram tinggal di mana? Sudah sholat? Di Kendari Pak Arman. Oh Kendari WIB ya? Wita Indonesia Tengah. Wita, oke. Oke, yang belum sholat boleh dipersilakan sholat dulu, Dad. Ya. Kita beri berapa menit? Sebelum kita lanjut ke materi Pak Dr. Armanto, mungkin kita break dulu sekitar 15 menit ya Pak? 10 menit. 10 menit. Aja. Mas Dedi bisa, ini Pak, Mas yang tadi riset dasar bisa dikirimkan di WA mungkin karena saya nggak ikut tadi sempat. Oke. Oh ya, nanti. Jadi nanti kita share Pak. Jadi, Dad. Ya Pak. Dedi. Ya Pak. Ini sembari kita break 10 menit,
coba dicek peserta bawa laptop masing-masing nggak yang sudah terinstall SPSS. Oh ya. Kalaupun enggak, ya nggak apa-apa. Kalaupun enggak, nggak apa-apa. Kan nanti ada bukunya, tinggal kita tayangkan. Nah, minggu depannya baru kita wajibkan bawa laptopnya gitu. Kalau misalkan hari ini mereka belum pegang laptop. Gitu. Ya. Nah, ya. Ini 15.02, di mana? Di sana berapa? 16.02 apa berapa? 16.02. Berarti Ya, kita 10 menit. Kita break sekitar 10 menit ya, Pak. Dan Bapak Ibu yang Bapak Ibu 16-12 ya. Dimohon tetap stay ya untuk tidak keluar dari room. Jadi roomnya tidak saya matikan. Kita break dulu untuk sholat sekitar 10 menit. Coba tulis di chatnya Dedi, pemberitahuan 10 menit break ya. Iya Pak. Lanjut saja untuk proses teori dan praktek analisis yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Suharmanto kepada Pak Dokter. Silakan Pak. Terima kasih. Suara saya masuk nggak, Det? Masuk Pak. Oke. Ya, buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan laptop dan datanya kemarin, silakan dibuka SPSS-nya. Yang ini, aku bisa share screen nggak ini? Bisa ya? Bisa. Sudah teratur Pak. Oke. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini data yang akan kita pelajari. Ini kalau judul penelitiannya kira-kira adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR, berat badan lahir rendah. Ya. Nah, ini ada variabel yang A, ini umur ibu. BB ibu 1 itu berat badan ibu sebelum hamil. BB ibu 2 berat badan ibu setelah melahirkan. Rokok ini adalah riwayat ibu itu merokok atau tidak. HT, hipertensi.
ibu itu ada riwayat hipertensi atau tidak. B, bayi, itu berat badan bayi waktu lahir dalam gram di sini. Kemudian kerja, apakah ibu itu kerja atau hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga. Kemudian pendidikan terakhir, ini didik. Kemudian BBLR ini adalah berat badan lahir rendah, yaitu iya atau tidak. Nah, dari struktur data ini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dulu nggak, biar nggak bingung. Nanti kan, ini kan judulnya adalah aplikasi. Langsung ke SPSS. Biasanya kalau SPSS itu digunakan setelah ada data, ya. Biasanya orang nyebar kuesioner, angket, nah dapatlah data. Misalkan umur nih, terlihat bahwa umur ibu 34 tahun, 23 tahun. Nah, seringnya ketika kita akan menyebarkan kuesioner itu ditanya, sudahkah diuji validitasnya? Nah, pasti itu sering ditanyakan. Nah, yang pertama berarti sebenarnya sebelum ada data kita sudah validitas. Nah, kita anggap bahwa sebelum penelitian sudah ada data validitas, nanti kita cut aja beberapa dari sini, kita ambil 30 saja misalkan. Langsung saya potong 30 ya. Bapak Ibu boleh melakukan yang sama dengan yang saya lakukan itu, kalau cut ikuti aja meng-cut data, pindah ke sheet lain. Pak Pram masih bisa ikutin ya? Pak Pram pakai laptop atau HP? Pak Pram di mute ya? Pakai laptop Pak, jadi bukanya agak susah. Oke. Bapak sudah tertampil belum di ininya? SPSS-nya sudah ya. Tapi apakah betul atau tidak ini karena kemarin tadi belum sempat dicek. Ini langsung kamera HP apa kamera laptop Pak? Kamera laptop. Oh, nggak bisa di ini ya, dilihatin ya. Oke. Bapak pastikan dulu sudah kebuka SPSS-nya. Kami tunggu biar samaan. Coba deh dicek di room apakah sudah bisa terbuka semua SPSS-nya. Ya. Sel yang belum. Ini kita potong 30 tapi deket 31 karena di atas ada judulnya kan. Nah, coba kita potong, kita copy aja, masukin di sheet 2. Nah, ini 30. Laode Reskiadin, bagaimana? Sudah bisa dibuka? Sudah bisa, Mas, sudah bisa. Reski pakai laptop apa HP ini? Pakai laptop di depan, webinarnya pakai HP. Untuk SPSS-nya bisa dibuka nggak di laptopmu? Kompatibel nggak kira-kira? Udah bisa ya. Udah. Boleh dilihatin nggak? Coba kamera HP-nya disorotin ke laptopmu biar kami lihat. Oke. Tunggu ya, Mas. Oke. Masih di screenshot itu, Mas. Screen. Oh gitu ya. Saya stop dulu ya. Jadi di stop dari situ bisa nggak, Det? Oh, udah ya? Oh, oke. Kalau bisa yang lain ditunjukkan dong, biar kita tahu.
Takutnya kami aja yang operasiin, nanti pesertanya nggak dapat, outputnya nggak nyampe ya, goalnya nggak nyampe. Ya. Baik, terima kasih Reski. Mbak Mentari Widi, cek. Next, sorry. Oh ya, Pak Hajar sudah. Sudah ya, oke. Oke, Hajar sudah. Mbak Mentari kira-kira bisa ditunjukkan nggak? Mbak Nanda, Barusan, Rizky Mbak. Prihas. Ini barusan Mbak Mentari yang share screen. Mbak Mentari, oke. Oke, makasih Mbak Mentari. Yang lain coba cek satu-satu, Dedi. Ini Bu Rizky Prihastuti. Biar ditunjukkan. Ini Pak Pram belum terbuka, Excel-nya nggak kebuka. Ada kendala apa, Ded? Excel-mu itu di format apa itu? 2013, 16? Dari laptop saya 13, Pak. 13. Pak Pram kira-kira Office berapa yang digunakan, Pak? Office Windows 7, Pak. Yang Office-nya berapa? 2010, 2007? 2007. Berarti sebentar. Jadi coba Dedi save as-nya ke itu aja, jangan yang ke itu. Kita coba save as 2003 sebentar. Oke. Saya masih ada kendala nih Pak. Pak Ahmad. Ya. Itu yang buka di SPSS ya? Ya. Iya. Tapi masih kosong itu datanya ya SPSS? Iya, masih kosong, benar, masih kosong. Oh ya, bisa ya. Kalau yang karena itu sudah bisa terbuka saya. Oke, karena kita tadi, mau belajar ngentry. Tadi ada data yang ditampilkan, itu data di mana kita ngambilnya? Jadi? Ada di dalam link, Pak. Di dalam grup. Grup WA. Kalau enggak dikirim. Grup. Oh, gitu. Di grup WA kayaknya belum deh, Dedi. Sudah tak share linknya semalam. Daripada mereka mungkin download lama, langsung aja. Mas Dedi mungkin dikirim file Excel-nya di grup yang 2007. Iya, bisa. Ya, sebentar. Itu yang bagus itu dikirim ke ini aja. Ya, ditunggu dikirim aja ya, daripada download lagi kan? Iya. Harus
Ya, Bapak Ibu, untuk file Excel-nya sudah saya kirimkan ke grup. Yang bagi Bapak Ibu yang belum mendownload di dalam link, silahkan bisa dibuka di grup WhatsApp. Dari umur 5 tahun, 6 tahun. Berarti ini sudah terlepas remnya, kebakaran. Hah? Iya, ringan gearnya kalau naik gunung. Tidak pakai gigi. Sudah ada? Bisa dimulai? Ya, silakan Pak. Bapak Ibu, suara terdengar dah? Terdengar Pak? Terdengar, Pak. Siap. Bapak Ibu sudah membuka ini ya, jendelanya SPSS. Naik sepeda biasa sih, hanya ada roda tuh tapi dia tuh roda. Apram sudah ya? Hanya SPS-nya belum terbuka, Pak, datanya udah masuk sih, cuman. Oh, ininya belum tampil seperti ini. Belum. Ya, kami tunggu. Sudah di-download belum, Pak? Sudah ya? Sudah, tapi nggak ini, Pak, belum apa namanya? Tadi belum nggak tahu kenapa apa laptopnya atau apa belum sempat terbuka full kayaknya. Jadi belum bisa dipakai. Ini yang portable apa ya? Halo, Dedi. Ya Pak. SPSS ini perlu diinstal apa yang portable? Bisa langsung dipakai? Install ya? Install Pak. Oh. Tapi sebentar kok installnya, nggak lama. Tapi Pak Pram sudah diinstal ya Pak Pram? Sudah diinstal, tapi tadi ini Mas, apa namanya, agak error gitu, jadi nggak bisa kayak menampilkan apa, Excel-nya tadi nggak kebuka, terus ininya nggak kebuka juga. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Nanti di ini aja. Saya sambil lihat. Ya, Oke. nanti ada bukunya Pak ya, nanti sambil diakalin, diinstal lagi atau di kayak mana biar minggu depan pertemuan Pak Pram sudah bisa menggunakan. Iya. Ini mungkin nyimak dulu nggak apa-apa ya Pak? Ya. Jadi ini pastikan sudah di-record ya? Ya, sudah di-record Pak. Oke, nanti tinggal dibagi aja kalau ini biar diputar. Jadi biar itu apa durasinya nggak terlalu panjang, coba di ini dulu yang record sesi 1 tadi diputus dari sekarang. Nah ini mulai materi ini di ini lagi gitu, biar nggak kepanjangan durasinya di ini record.